Selayaknya pintu, fungsinya ya buat masuk sama keluar mobil kayak di Jinli putih ini. Tapi belakangan gue menemukan beberapa pintu yang dieksplorasi bahkan dijadiin gimmick utama sebagai pameran teknologi, terutama yang mobil-mobil Cina. Nah, di GJAW 2024 ini, seenggaknya gue menemukan beberapa mobil, terutama dari Cina, yang punya pintu-pintu ajaib. Mari simak videonya. Nah, belasan bahkan puluhan tahun lalu, pintu dengan mekanisme buka tutup unik biasanya baru ditemuin di mobil-mobil super spesial kayak Mercedes 300 SL Gullwing, BMW Z1, line-up McLaren, Koenigsegg, Lamborghini, atau yang compact kayak Toyota Sera. Itu pun gak terlalu banyak elektronik, tapi sekarang ibarat di mobil reguler juga udah mulai eksis dengan sistem serba sensor elektris. Kita mulai dari yang paling heboh dulu buka pintunya. Jadi, ini adalah Ion Hype-Tech HT. Dia ada dua versi, ada yang pintunya ngebuka biasa dan ini adalah versi yang Gullwing. Tapi Gullwingnya itu untuk pintu belakang. Jadi kalau kita pencet di sini, tet. Nah, mau masuk tuh kayak banyak seremonialnya gitu, kayak cukup dramatis, teatrikal gitu ya. Dan prosesnya lumayan nunggu juga nih. Nah, ini anyway juga nih ya. Jadi dia pas ngebuka tadi, pas di bawah sih masih nggak terlalu butuh banyak space, tapi pas ke atas dia butuh space yang agak cukup lebar juga nih, sampai sini nih. Terus jangan lupa juga, memang di atas tuh butuh space juga karena ini ngebukanya sampai pilar yang di sebelah situ tuh. Jadi agak besar, jadi kalau misalnya ceilingnya pendek, hati-hati juga gitu. Walaupun pasti ada sensornya ya. Terus kita lihat dari dalam, ini agak unik ya perasaannya. Jadi bagian tengah atap ini kebuka semua, nggak ada pilar sama sekali, kayak ditontonin. Udah pasti ini kalau ke mall, teman-teman turun di lobi, udah nggak mungkin nggak diliatin sih. Karena ini prosesnya lumayan lama nih ya, coba kita tutup. Tuh, dari eskalator udah berapa orang yang ngeliatin nih kayak gini. Terus mungkin rasanya tuh sebenarnya mah kayak ini aja sih, kayak nungguin sliding door-nya Alphard atau MPV geser, tapi dengan durasi yang sedikit lebih lama aja gitu. Cuman karena kebukanya kebuka banget, kalau misalnya lagi kayak gini, ya akhirnya kita kayak nungguin aja gitu, takut diliatin orang-orang. Tapi kalau orangnya senang diliatin, ini bakal berhasil narik perhatian. Sekarang kita tes apakah kalau ada orang di bawahnya, dia akan langsung nahan. Nah, langsung ngebalik, jadi cukup safety. Dan mestinya sensor ini juga berlaku ke atas kalau misalnya ada ceiling yang cukup pendek. Nah, cara buka pintu di Zeekr X juga keren. Ini mobil masih fresh, masih baru, harganya miliaran anyway. Dan ngebukanya tuh bukan soal gerak pintunya yang unik, tapi adalah cara bukanya nih. Ini kalau kekunci, dia kan nutup nih. Kalau udah ngebuka kuncinya, kita tinggal gini doang. Touch sensor men, jadi di dalam ini nggak ada tombol apa-apa, kosong, bener-bener kosong. Jadi kita sentuh, dia akan ngebuka. Dan yang juga keren adalah si Zeekr X ini punya kaca frameless, baik di depan maupun di pintu belakang. Jadi depan belakang selain pakai touch sensor bukanya, dia frameless juga. Ini tampilan yang menurut gue keren banget sih. Dan si mobil ini karena dia frameless, kacanya pasti turun dulu baru naik gitu. Nah, selain dari luarnya unik, kita pakai touch sensor. Kalau dari dalam, kita buka pintu pun agak unik dari tombol sini nih. Set. Jadi siapa tahu yang lagi udah ada rezeki buat beli mobil ini atau lagi lihat di pameran, bukanya dari sini teman-teman. Oh iya, anyway si Zeekr juga punya seri 009 MPV gede banget, full electric. Ini sih bukan buka pintunya yang unik ya, tapi cukup mewah nih. Itu depannya soft close man. Hehe, cakep. Harganya 2 miliaran. Terus ada MG Cyberster. Ini juga masih mobil dari Cina, walaupun ada sedikit akulturasi Inggris karena brandnya masih ada heritage Inggris. Nah, ini juga punya pintu yang mekanismenya cukup unik karena ngebukanya adalah lewat tombol di sebelah sini, tes, dan modelnya scissor door gitu. Ini cukup heboh sih kayaknya kalau misalnya ke mall atau apalagi jemput pacarnya di sekolah, ya udah pasti jadi pusat perhatian ya. Terus kalau misalnya kita dari luar, kita mau nutup pintu ini, ada tombolnya di door trim ini, jadi gampang diaksesnya. Set, ini kita bisa tutup. Nah, kayak gini. Dan kalau kita ada di dalam, ngaksesnya itu bukan di door trim sebelah situ karena akan terlalu susah ngaksesnya. Nah, tombolnya kalau dari dalam itu ada di tengah sini. Set, udah deh nutup pintunya. Gelak. Gitu. Terus kalau mau buka juga tetap dari sini. Dan sekarang kita waktunya tes apakah pintunya aman kalau misalnya ada orang. Nih. Kita coba kasih tangan. Nah, dia memang agak sedikit berat tadi kalau misalnya bebannya kecil, tapi dia akan nahan dan ngebalik lagi. Jadi dia cukup safety untuk enggak maksa ngejepit orang gitu nih. Sekali lagi kita coba. Tuh.
Itu cukup safety lah gitu teman-teman. Terus anyway, mobil ini tuh cukup keren. Ini sebuah roadster cabriolet yang mana kalian juga bisa buka atapnya lewat tombol elektrik. Ais, bagaimana nyetirnya jelas. Nah, yang terakhir adalah ini nih. Akhirnya mobil Jepang juga ya teman-teman. Ini adalah Mazda MX-30 dan mekanisme buka pintunya itu nggak kayak yang lain-lain tadi. Nggak terlalu banyak gimmick, nggak terlalu banyak kehebohan, tapi dia bikin keren kayak gini nih. Set, buka yang depan, dan kalau mau akses yang belakang, dah, ini pencetnya di sebelah sini. Ini buat akses ke belakang dan ngebukanya tuh model suicide door gitu teman-teman. Atau Mazda nyebutnya freestyle door. Ini sebenarnya mekanisme kayak gini kan udah pernah diaplikasi di Mazda RX-8 berapa belas tahun lalu ya. Dan sekarang diaplikasiin di Mazda MX-30, first electric car-nya Mazda di Indonesia. Yang range-nya itu cuma 250 km dengan harga yang lumayan gitu. Ya katanya sih ini mobil cuma buat eksistensi mereka, bisa juga membuat mobil listrik gitu. Jadi kurang lebih itulah tadi mobil-mobil yang gue temukan, cara buka pintunya tuh bener-bener dieksplorasi gitu dan dijadikan sebuah gimmick tuh di zaman sekarang, yang mana memang kebanyakan ada di mobil Cina, walaupun ada mobil Jepang satu, tapi itu kan bukan gimmick-gimmick yang banyak main elektronik gitu kan. Kalau itu sih lebih ke kayak apa, munculin heritage lagi gitu kalau di Mazda. Nah, kalau di mobil Cina memang bahkan sekarang pun menjadi sebuah tren untuk membuka pintu dari dalam tuh pakai tombol elektrik gini doang gitu, kayak tadi di Zeekr gitu kan. Dan itu tuh masih banyak lagi, di Ion pun begitu buka pintunya, dan sudah menjadi sebuah tren gitu di mobil-mobil Cina. Bahkan di Chery J6 yang baru ini, buka glove box pun bisa pakai tombol. Ini kan sesuatu yang apa ya, kayaknya tuh nggak banyak kita temukan beberapa tahun lalu, dan sekarang tuh malah menjadi sebuah eksplorasi lah untuk prosesi membuka sesuatu gitu. Nah, tapi yang jadi pertanyaan adalah, menurut teman-teman sendiri dengan adanya kecanggihan-kecanggihan kayak buka glove box tadi nih, via tombol di layar, terus pintu-pintu kayak di Ion Hypertech, di MG Cyberster, dan Zeekr, atau ini sekalipun yang buka pintunya dari dalam pakai tombol elektris, itu tuh sebenarnya praktikal nggak sih menurut teman-teman sendiri? Atau minimal dilihatnya keren nggak sih kalau menurut teman-teman atas teknologi itu? Silakan komentar di bawah. Jangan lupa diskusi ini tentang teknologi-teknologi sekarang yang udah jadi tren. Terus jangan lupa juga kalau mau nonton motor bisa ke Motovun Indonesia. Dan website kita di www.autofun.co.id. Helmi Afriandi pamit, ciao!